Bi. Itu semua karena kemarin Mas Saka langsung pergi ke kantor setelah berantem sama Non Arin. Nggak pamit, nggak minta maaf, nggak dibujukin. Jadi Non Arin kira ya Mas Saka nggak peduli sama masalah kalian. Tapi Bibi mungkin ngerti kenapa Saka ngelakuin hal itu. Karena kalau Saka terlalu nge-push Ariana akan lebih marah daripada itu, Bi. Iya, tapi namanya kan perempuan. Tetap kepingnya dibujukin walaupun marah. Halo, Sel. Halo Pak, Pak Saka ada di mana? Bu Wiryo tiba-tiba datang ke kantor nih Pak. Hah? Bu Wiryo ke kantor? Bener kamu, Sel. Orang gak ada janji apapun kok. Dita juga gak ngasih tahu. Kayaknya emang sengaja deh Pak. Dia kayaknya mau sidak kantor ini. Oke, Sil. Oke, saya langsung berangkat ke kantor sekarang ya. Makasih ya, Sil. Bi, berangkat dulu, Bi. Hati-hati Mas. Ya, Bi. Bu Wiryo. Bu Wiryo itu kan. Apa ndak baiknya aku bilang ya sama Mas Saka kalau Bu Wiryo itu Anjani? Ya ampun, Jeng Wiryo tuh bener-bener ya baik banget. Padahal aku tuh ngasih oleh-olehnya cuma satu, tapi dibalasnya banyak banget. Ini kan barang mahal, ya ampun. Keren lagi. Halo Mas, siang. Ya Pak. Dari siapa sih, Mas? Kok banyak banget? Ini Pak, dari teman Mama, Jeng Wiryo itu. Padahal ya Pak, Mama tuh cuma ngasih satu oleh-oleh ke dia, tapi balasannya banyak banget. Ini kan mahal banget. Ih, Mama seneng banget deh temenan sama dia. Mama. Mama dengar nih. Apa sih Pak? Mama, harusnya Mama itu hati-hati bergaul sama dia. Ini kok aneh ya? Dia tuh baik banget sama Mama. Jangan-jangan dia punya maksud tersembunyi loh sama Mama. Papa ya, nggak boleh ya berpikiran negatif sama teman Mama itu ya. Jeng Wiryo itu orangnya baik. Malah Papa tuh, kenapa temenan sama si Coki? Hah? Padahal Mama, Galvin, sama Riri itu udah ngingetin kalau si Coki-Coki itu bukan orang baik. Jadi, Papa itu nggak berhak melarang Mama temenan sama Jeng Wiryo. Lawang dari awal dia itu baik banget sama Mama. Emangnya Papa sama si Coki-Coki itu gak jelas. Pikir deh. Ya ampun, ini lagi. Gimana kalau Anjani sampai bongkar soal masa lalu kamu? Gak bisa dibiarkan ini. Rin, Yes. makan siang yuk. Udah waktunya makan siang, Besti. Yuk. Gue skip deh, soalnya takutnya ada yang ketinggalan nih detail-detailnya. Gue harus cek dulu. Apa jangan-jangan si Ariana masih tersinggung ya sama kata-kata Dante kemarin? Rin, lo gak lagi mikirin kata-kata Dante kan? Tapi lo sama Dante gimana? Nggak ada yang ditutup-tutupin kan dari gue? Ya gak ada lah. Apa yang mau ditutupin juga, Dante tuh cuma bucin aja sama gue. Lagian gak mungkin lah Rin, ada yang gue tutupin dari lo. Ya udah, saling profesional aja sih. Jadi mau makan? Ya udah yuk. Nah gitu dong, ayo Besti lapar banget nih, ayo cepetan. Iya, bentar.
Permisi. Yes. Oh, paket. Hah? Yuni yang ngirim paket kemarin ya buat Bu Riri? Saya nggak tahu bang, saya cuma disuruh doang. Disuruh doang? Iya. Ini apa lagi nih? Nggak tahu bang. Yuk gimana sih nggak tahu? Kayak begini kan? Oke. Ya udah. Bang, tolong tanda terimanya dulu bang. Tunggu, putar. Oke. Kasih. Tunggu. Ini I harus cobain dulu. Kalau aman, baru boleh pergi. Oke. Aman. Go. Oh. Aman? Enggak. Enak. Mantap. Jun. Coba kamu geser. Bu Wiryo? Tumben Bu datang nggak janjian dulu sama saya? Pak Saka, Anda tahu sekarang jam berapa? Bagaimana Anda bisa datang jam segini? Anda tidak memberikan contoh yang baik untuk karyawan lain. Maaf Bu, saya... Maaf Bu, tapi Pak Saka memang sebelumnya sudah ada jadwal meeting pagi ini dengan klien penting. Kalau Ibu butuh apapun, bisa saya bantu dulu Bu. Permisi Bu. Ayo. Bi, Yas. Pedro, Bi. Ini Bi, aku lagi bawain makanan buat Ariana sama Saka, titip ya. Jadi tadi Mama datang bawa makanan lumayan banyak. Jadi aku kasih deh ke Ariana sama Saka. Terima kasih ya. Pasti hubungannya sama Bu Nika udah membaik ya. Aduh Bi, itu mah beda lagi ceritanya. Riri mah gak yakin. Karena Mama tuh kalau misalnya tiba-tiba baik tuh jadi bikin takut tau gak? Riri jadi makin kepikiran, pikirannya macam-macam. Jadi ya gak tahu deh. Bibi doain ya. Mudah-mudahan semua baik-baik aja ya. Amin. Bibi sendiri kenapa? Kok mukanya hari ini beda gak seceria kemarin-kemarin? Lagi mikirin apa Bi? Ini loh Non, aduh Bibi itu punya rahasia ya. Ganggu pikiran banget. Bibi udah janji nggak bakal buka itu rahasia. Tapi kayaknya sekarang Bibi ngerasa tuh harus dibuka. Aduh mumet deh pokoknya, beban banget. Ya kadang Riri pikir hidup itu gak ada yang sempurna ya Bi. Ada aja masalahnya. Kayaknya setiap orang di dunia ini tuh punya masalah masing-masing gitu. Sabar ya Bi. Kenapa tuh?
Oh, mukanya aneh, ya? Hah? Enggak, ini ada paket buat Nang Riri. Iya, ini pakai dari temen aku ya. Aku mau ini, Bi, mau review makanan di sosial media. Tapi maaf Non, tadi Ai curiga sama paketnya. Ai cobain. Pedro! Mohon maaf banget ya, Non ya. Non, jangan pecat Pedro ya. Kan saya bukan bos. Oh ya, bukan. Dit, untung aja ada kamu, Dit. Makasih banyak ya kamu udah backup tadi di depan Bu Wiryo. Tapi masalahnya, Dit, kalau Bu Wiryo konfirmasi, gawat juga dong. Kamu tenang aja, Saka. Aku udah siapin juga kok plan B-nya. Kalau sampai Bu Wiryo itu mau confirm. Lagian kamu kenapa sih? Tumben banget kamu telat. Aku lagi pusing. Sama Ariana gara-gara kejadian kemarin, Dit. Kamu kasihan banget sih, Saka. Kalau aku sih, aku nggak akan bikin kamu pusing, Saka. Aku akan selalu dukung apapun yang kamu mau. Tapi itu salah kamu juga, Dit, kemarin. Kamu harus kasih tahu kalau Ariana nelfon. Oke, aku minta maaf. Ya udah, kalau gitu aku balik ke ruanganku dulu. Jadi kamu kemarin minta di backup kalau ada sesuatu itu karena Anjani. Apapun yang kamu lakukan untuk mengetahui informasi itu, Anjani pasti sudah mengetahui. Karena dia mengajak saya ketemu hari ini. Sebetulnya apa sih yang kamu lakukan, Coki? Saya melakukan itu untuk mendapatkan info penting, Om. Dan saya menyadap mobilnya. Wow, bagus sekali. Jadi ternyata kamu, Wijaya, yang sudah melakukan semua ini. Ini dokumen yang lo minta. Ya, taruh aja dulu. Ini rambut siapa sih? Rontok banyak banget kayak gini. Jorok banget, gak ada yang bersihin apa? Lu tuh apaan sih? Biasa aja kali. Gue kalau telat period tuh emang rontok kayak gini nih. Tuh. Lu cewek masa nggak tahu sih? Dia telat. Jangan-jangan... Coki, kamu keluar dulu. Sekarang apa? Apa yang ingin kamu katakan? Apa maksud kamu melakukan semua ini? Anjani, kamu bisa mulai lebih dulu untuk cerita soal anak itu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku tidak akan pernah memberitahukan kamu soal anak itu.
Saka, Ya. ini laporannya. Oke, makasih, Dit. Saka, ini kan udah mau selesai jam kantor. Gimana kalau nanti malam kita dinner bareng aja? Aku nggak bisa, aku hari ini mau pulang cepat. Aku nggak mau lagi berantem sama Ariana, aku nggak mau bikin dia curiga, Dit. Aku nggak mau bikin dia mikir macam-macam. Lagian juga aku lagi nunggu rekaman CCTV kemarin, aku harus tahu itu orang siapa dan mau apa dia sebenarnya. Oke, kalau gitu aku pulang duluan ya. Hati. Pak, ini rekaman CCTV yang tadi Bapak minta. Oh, Tadi Sisil juga udah ngecek, Pak. Orang yang ada di video itu bukan karyawan di sini, Pak. makasih ya, Sil. Sama-sama, Pak. Siapa yang repot-repot ngambil foto itu? Saya dapat kabar kalau kesehatan Pak Kusuma sudah mulai membaik dan beliau segera kembali ke Jakarta. Saya yakin Ibu udah tahu berita ini lebih dulu kan? Well, begitulah. Saya juga tahu Anda kembali ke sini punya misi lain. Bukan begitu? Apa maksud kamu? Anda pasti sedang mencari anak Anda yang lain kan? Ternyata selain berambisi dengan harta kekayaan almarhum ayah saya, Anda itu juga bukan wanita baik-baik yang menyembunyikan pasangannya di belakang almarhum ayah saya. Jaga ucapan kamu. Balik yuk. Iya, dikit lagi. Ya ampun, itu bisa dilanjut besok, Rin. Nggak urgent kan? Ya udah nggak apa-apa, lo balik duluan aja. Ini gue selesaiin sedikit lagi, terus nanti baru gue pulang. Nah ini mulai nggak suka nih gue kalau kayak gini nih. Lo nggak lagi melarikan diri dari masalah personal ke masalah kerjaan kan? Rin, kalau lo kayak gini gue khawatir sama lo. Ya udah Sal, gue nggak apa-apa kok. Serius, gue nggak apa-apa. Beneran? Iya beneran, lo kalau mau balik aja duluan. Ya udah kalau gitu. Kalau ada apa-apa, please banget telepon gue. Ya? Iya. Ya udah gue balik. Bye bestie. Bye. Hati-hati ya. Bias, Bi. Ya mas? Ariana udah pulang? Belum, mungkin sebentar lagi. Bibi udah siapin makan malam loh. Masak apa, Bi? Cumi goreng pedes sama capcay. Enak tuh, yuk. Nanti aja bareng sama Ariana. Oh ya. Bi, sini Bi. Boleh ngobrol sedikit kan sama Bibi? Mau nanya apa kok serius banget? Saka bener anaknya Pak Ridwan dan Bu Febri kan? Aduh, kalau Mas Saka sampai tahu kalau dia bukan anak kandungnya Ridwan, pasti kaget.
Setahu Bibi, Febri sama Ridwan cuma punya satu anak. Kalau Masaka ngaku anaknya Ridwan ya berarti benar Masaka anak kandungnya Ridwan. Emang kenapa nanya begitu? Nggak apa-apa, Bi. Iseng aja. Yaudah, Bi, kalau gitu Saka sambil nunggu Ariana di kamar ya. Iya. Makasih ya, Bi. Sama-sama. Yes. Tolong rahasiakan. Kalau anak yang sedang saya rawat bersama Febri itu bukan anak kandung kami. Apapun yang terjadi ya. Tapi Ridwan, kalau anak itu nanti sudah dewasa, dia pasti akan tanya sama aku, siapa bapak ibu kandungnya? Aku harus jawab apa? Bilang aja, kalau saya dan Febri itu orang tua kandungnya. Gimana pun caranya. Lagi pula, anak itu udah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Pengganti anak kami yang meninggal waktu kecil dulu. Nanti biar Pak Kusuma sendiri yang mengungkapkan rahasia ini. Jangan sampai kita disalahkan karena nggak bisa jaga amanah ini. Yes. Aduh, kalau Mas Saka sampai tahu kalau dia bukan anak kandungnya Ridwan, pasti kacau. Bi, Non, udah pulang. Bibi udah siapin makan malamnya? Itu tadi Mas Saka pesen dia mau makan malam sama Non. Nunggu di dalam kamar. ya udah, Arin masuk kamar dulu mau mandi ya, habis itu baru makan. Iya. Makasih ya, Bi. Sayang, please, Bisa please. tolong nggak jangan tarik-tarik tangan aku? Maafin aku, sayang. Maaf ya. Capek aku dengar kamu ngomong maaf terus. Aku ngerti, sayang, aku nyakitin kamu, aku tahu. Tapi aku juga bingung, selain maaf, apa yang bisa aku kasih ke kamu? Ya tegas dong, Mas. Kamu tegas dong sama hubungan kamu sama Dita. Masa harus diperjelas sih? Kamu itu bosnya, Dita itu cuma sekretaris kamu. Dita bukan lagi mantan terindah kamu di sini posisinya. Sayang, kamu ngomong apa sih, sayang? Aku sama Dita nggak ada apa-apa, percaya dong. Di hati aku tuh cuma ada kamu. Depan aku ngomongnya kayak gitu, depan Dita beda lagi. Tegas, Mas, tegas. Ya oke. Aku pasti tegas kok. Pasti. Ya udah. Kalau kamu udah bisa tegas, berarti kamu udah tahu kamu harus ngapain. Aku mau mandi dulu. Permisi Bu, ini ada paket. Iya, makasih ya. Tolong tanda terimanya dulu ya. Iya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Hai sis. Enggak, aku cuma mau ngabarin aja kalau paket makanannya udah aku terima. Iya, makasih banyak loh. Nanti aku review ya. Ya udah ditunggu aja videonya ya. Oke, berkabar. Bye. Sayang. Aku anterin ya ke kantor ya. Nggak usah, bisa bawa mobil sendiri. Please dong, aku pengen anterin kamu, aku pengen berduaan sama kamu di mobil. Nggak usah. Apa harus aku cium kaki kamu supaya aku bisa anterin kamu ke kantor? Oke. Ya udah, oke, anterin. Nggak usah ngelunjak ya, aku udah mau dianterin. Nggak usah pakai pegang-pegang tangan.
Hai sayang. Hai. Mau berangkat kerja ya? Iya. Mas lihat deh, Ariana sama Saka kayaknya tiap hari makin romantis tuh gak sih? Ya nggak apa-apa dong mereka romantis. Mereka kan suami istri, wajar. Silakan istriku yang cantik. Iya, aku tahu kalau mereka tuh suami istri. Cuman kan kayaknya makin mesra, makin romantis gitu. Waktu Ariana pulang dari Singapura juga kayaknya mereka pasti kangen-kangenan kali ya. Gemes. Kok kamu gemes sama mereka sih? Harusnya kamu gemes sama suami kamu sendiri. Udah baik, setia, ganteng. Mirip pemain Korea yang semalam kita nonton tuh. Siapa Gong Yu? Bukan, Siapa? Hyun Ben. Hyun Iya kan? Bin kali. Oh, Hyun Bin. Ih, kamu lama-lama kayak Pedro deh ngefansnya sama opa-opa Korea. Emang pedal gitu? Iya, Annyeong. Sarangeo bisa nggak kayak gitu? Sarangeo. Sarangeo gitu. Yaudah aku berangkat ya. Iya, ada sayang. Bye. Bye. Hati-hati, nanti kabarin ya pulangnya Oke, ya. aku kabarin ya. Ya. Bye-bye. Ya udah kamu berangkat sana. Udah dong. Jangan cemberut lagi, kamu tambah cantik nanti. Coba. Ini baru. Ini yang beneran cantik. Ya udah sana berangkat. Jalan ya. Hati-hati. Sweet banget sih pagi-pagi bikin sisi sendiri aja. Apaan sih, Sil? Jalan sayang. Ya. Sil. Hati, Mas. Jinx. Udah kamu kerja sana? Bu, apa aku cerita aja ya ke Bu Ariana kalau Dita tuh ada tanda-tanda hamil. Tapi, nggak enak kalau mau ngomongin sekarang. Takut rusak moodnya dia. Gimana ya? Lagian juga aku nggak punya bukti yang konkret. Halo. Tadi katanya mau ngomong. Ibu ada nggak rekomendasi apartemen? Soalnya Sisil pengen pindah ke apartemen, Bu. Ya udah kamu tanya Dita aja. Mungkin di apartemennya Dita masih ada yang kosong. Iya juga ya, kenapa nggak kepikiran aku tanya Dita ya? Emang benar-benar deh. Kalau curhat sama ibu pasti langsung dapat solusinya. Ibu the best. Ya udah deh, Bu. Aku tanya dulu Iya, ya. udah tanya, ntar keburu lupa. Saka, kamu tahu gak sih? Ariana tuh nyebelin banget loh. Kok bisa sih kamu tuh tahan jadi suaminya? Kamu kenapa sih? Ariana nyebelin kenapa, Dit? Kasih tahu. Kamu tahu nggak? Ariana udah nyuruh orang apartemen untuk ngasih aku buku yang tebal banget, Saka. Itu panduan buat ngerawat apartemen dari A sampai Z. Katanya biar aku nggak ngerepotin kamu lagi. Pinter ya, Ariana. Dit, tapi bagus juga loh. Mending kamu baca aja bukunya supaya bermanfaat buat kamu, supaya kamu mandiri. Mungkin maksudnya Ariana supaya kamu mandiri juga kali. Jadi kamu ngebelain dia? Dit, kamu gak usah mikirin masalah itu ya. Yang aku mau, beberapa waktu ini kita harus jaga jarak dulu.
Aku nggak bisa berantem terus sama Ariana. Tapi bukan berarti kamu jadi ngejauhin aku kan, Saka? Enggak lah, Dit. Seenggaknya sampai rumah tangga aku sama Ariana nggak berantakan kayak sekarang aja. Oke, Saka. Aku akan lakuin apapun demi kamu. Oh iya, by the way, gimana? Kamu udah dapet cara untuk bisa manfaatin Bu Wiril? Kalau buat masalah itu kamu tenang. Aman. Oke. Permisi Bu, ini ada paket. Ya. Maaf ya, ini buat siapa? Buat Bu Riri. Oh, ya udah biar saya yang kasih ya. Tolong Bu, tanda terimanya dulu ya. Kasih ya. Makasih ya. Buat diri ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, kita akhirnya bisa nengokin cucu kita. Mumpung kita ada waktu. Yuk. Ayo, nggak sabar. Soal model yang bakal kita gunakan untuk Ariana Glow ini, skincare yang untuk pria, gimana kalau kita nggak menggunakan model yang ganteng atau artis? Jadi kita harus pakai model yang biasa aja. Karena gue nggak mau ada omongan kayak, oh ya karena dia mah udah ganteng aja, jadi mau pakai skincare atau nggak pakai skincare pun itu juga nggak akan ngaruh. Makanya gue mau kita pakai model yang biasa aja, orang biasa, kelihatan gitu before afternya. Oh setelah pakai Ariana Glow ternyata dia benar-benar bisa menjadi glow. Menurut lo gimana? Enggak. Ngaco. Itu sama dengan bunuh diri. Mana ada orang yang mau beli produk, tapi kalau brand ambasadornya aja nggak ganteng, terus nggak terkenal. Nggak bisa kayak gitu, Sal. Iya, benar. Itu bisa bikin turun produk kita loh. Karena Ariana Glow aja udah ada ibu. Bu Ariana, ada Bu Yuna, Bu Riri, sama saya. Yang mendongkrak Ariana Glow jadi besar. Masa sekarang buat laki-laki downgrade sih, kan nggak mungkin. Ya gue setuju juga sih, cuma maksudnya tuh itu kan cewek, Rin. Cewek pasti akan cenderung melihat dulu contohnya. Oh karena modelnya cantik, glowing, dia pasti pemikirannya, oh ya kalau gue pakai produk dari Ariana Glow ini otomatis wajah gue akan sama seperti dia. Nah kalau laki-laki tuh enggak, Rin. Dia tuh jauh lebih logis. Dia ngelihat iklan yang logis, kelihatan gitu before after yang tadi gue bilang. Jadi kalau menurut gue kita harus pakai orang yang biasa aja, Rin. Ya, saya setuju banget sama idenya Selin. Saya sebagai laki-laki, saya lebih suka sama idenya Selin yang anti mainstream. Aduh gini deh ya, kita mendingan yang normal-normal aja. Kita pakai brand ambassador yang terkenal, yang ganteng. Berapapun biayanya itu nggak apa-apa, Ariana Glow bisa cover kok. Tenang aja. Udah, kita nggak usah pakai metode lain lah. Emang dari dulu kan seperti itu, ya udah begitu aja. Nah soal itu juga, itu udah gue bahas juga tuh sama Dante. Jauh lebih baik kita pakai orang biasa aja, Rin. Nggak perlu pakai orang yang terkenal, karena itu bakal lebih besar biayanya. Jauh lebih baik kita save uangnya untuk riset Ariana Glow lebih baik lagi. Itu maksud gue. Dan Dante juga. Betul banget kamu Selin. Ide kamu itu udah sangat brilian banget. Udah deh gini ya, kita cukup aja meetingnya sampai sini karena dari tadi pembicaraan juga alot banget. Ntar deh untuk final decision dan yang lain-lain kita bahas nanti aja lagi. Gak akan ketemu soalnya. Oke? Thank you buat meetingnya hari ini, teman-teman. Duduk Pak, duduk Mah. Rumahnya kecil. Emang enak tinggal di sini? Mah, harus komen itu kenapa sih?
Ya ampun Riri, yang namanya lagi hamil itu makanannya tuh harus yang sehat. Banyakin makan buah, daging, sayuran, bukan makanan seperti ini. Pedes lagi itu. Kan kasihan itu sama bebinya. Gimana sih kamu tuh? Iya, Ma, iya. Riri tadi makannya cuma dikit kok, dikit aja. Cuman formalitas aja buat video. Ini buat kamu. Mama, makasih loh, Pa. Nggak perlu repot-repot bawa ginian ke sini. Bukan dari Mama. Sebelum masuk, tadi ada kurir nganterin paket buat kamu. Dari siapa ya? Dari Coki. Dari Coki-Coki lagi? Lihat kan? Ini nih, ini karena Papa kasih muka ke Coki. Hah? Mama. Lihat kan? Riri jadi digangguin lagi sama si Coki-Coki itu. Gimana sih Papa ini? Hah? Kok apa sih, Man? Udah deh, sambil Mama nungguin Galvin, Mama di sini aja jagain Riri. Papa kalau mau pulang, pulang aja duluan, ya? Meskipun Mama cerewet dan nyebelin, ternyata Mama masih perhatian banget sama aku. Ya. Lo tuh sebenarnya kenapa ya? Kenapa lo kayak nggak suka sama ide-ide gue? Emang konsep-konsep yang gue presentasiin kalau itu semua salah, Rin? Gak ada yang salah, cuman terburu-buru aja keputusannya. Sorry, lo bisa jelasin ke gue nggak terburu-burunya tuh gimana ya? Ya coba deh lo analisa pakai analisa SWOT, biar lebih jelas gitu loh. Lo lihat aja dulu, lo perhatiin dulu. Oke, gue pikirin lagi. Mungkin gue salah. Tapi gue mau tanya sama lo, Rin. Ini pure karena ide gue yang menurut lo salah aja kan? Gak ada sangkut pautnya sama salah lo sama Saka? Karena pas meeting tadi lo tuh kelihatan banget emosian lo, Rin. Ya oke, mungkin gue bete sedikit karena masalah personal gue. Dan mungkin ngaruh ke meeting tadi dan gue minta maaf soal itu. Lo sendiri yang bilang sama gue, kita harus profesional. Tapi sekarang lo malah ngelanggar itu. Lo bawa masalah pribadi lo ke urusan kerjaan. Oke, terus kenapa lo harus nyolot kayak gini ya? Lo bisa keluar aja gak, Sel? Soalnya sumpah gue lagi gak butuh bad energy di kehidupan gue sekarang. Sebel gue kalau lagi kayak gini. Apaan sih? Tapi emang perkataan Selin ke gue tadi tuh ada benernya sih. Saya masih ada urusan. Nanti saya kabari lagi ya. Hey. Are you okay? Oke, cuma aku lagi gak pengen ngobrol sama siapa-siapa aja. Termasuk kamu. Sorry ya, Dante. Yeah, no problem. Oke. Gue sebel banget sama Ariana. Yang salah dia tapi gue tetap juga yang diomelin. Heran. Kayaknya udah mulai perang dunia lagi nih, Bu Selin sama Bu Ariana. Udah. Gue gak usah kepo. Ini karena kebiasaan kepo gue nih, jadinya gue ngupdate diri. Mendingan gue fokus aja sama kerjaan gue. Ayo Mbak, duduk sini Mbak. Hai Ma. Ri, ini Mama panggilin tukang urut profesional yang sekali urut langsung bablas semua capeknya kamu. Makasih ya Ma, tapi Mama gak perlu repot-repot kayak gitu kok. Enggak, Mama gak repot kok. Lagian yang ngurut juga si Mbok, bukan Mama. Ya makasih ya Ma, udah pengertian sama Riri.
Mbok, langsung urut aja menantu saya ya. Dan pastikan capeknya langsung hilang semua. Baik Bu, pokoknya capeknya langsung hilang. Oke. Oh ya, karena Galvin sebentar lagi mau pulang, Mama juga bentar lagi mau pamit pulang ya. Mama yakin buru-buru banget pulang nginep sini aja ya? Kan ada satu kamar kosong. Enggak usah. Mama kan udah bilang, rumah kamu ini kecil dan sempit. Ya udah, Riri urut dulu ya, Mah. Bu, langsung. Iya baik. Lewat situ. Mas, itu aku ke rumahnya Mbak Riri dulu deh sebentar ya. Ngapain sayang? Pengen ngobrol sama Mbak Riri dulu. Nggak usah, udah malam sayang. Iya sebentar aja. Tapi udah malam sayang. Iya, bentar aja kok. Aku tahu kamu ngindarin aku, Rin. Aku tahu. Mbak Riri. Mbak Riri. Hai, kenapa nih tiba-tiba kok dateng nggak ngabarin? Duduk, yuk. Kangen. Tante. Kok dia ada di sini? Mau ngapain dia di sini? Ma, Riri lupa ngabarin kalau sebenarnya Riri sama Mas Galvin sekarang itu tetanggaan sama Ariana, rumah kita sebelah. Mama nggak suka ya, kalian tetanggaan sama ini orang, hah? Lagian kenapa sih hidup kalian tuh nggak bisa jauh-jauhan sama ini orang, hah? Ri, kamu juga tuh ngapain sih masih percaya sama Ariana? Pakai sebelahan lagi rumahnya, itu kan bikin tambah gampang dia deketin suami kamu. Tante, saya mohon maaf banget, saya nggak ada berniat untuk deketin Galvin sama sekali. Saya pure pengen temenan sama Mbak Riri. Iya, Ma, ya. Jangan kayak gini ya, Ma. Ariana tuh baik kok. Selama ini Riri dibantu terus sama Ariana. Riri, kamu tuh ngapain sih masih percaya sama dia? Mukanya dia memang manis, tapi hatinya enggak. Ingat ya, Ri, kamu tuh jangan lengah ya. Kalau kamu lengah, dia bisa aja masuk lagi ke hatinya Galvin. Ingat itu. Udah, Mama mau pulang. Salam sama Galvin. Mama, Rin bentar ya, aku antar Mama dulu. Iya. Bentar ya. Ma. Rin, aku sorry banget tadi. Duduk lagi dong. Kayaknya tadi obrolan kita kepotong loh. Gak apa-apa kok, Mbak. Memang gak pengen debat juga sama mertuanya Mbak Riri. Jadi memang aku belum ngabarin Mama juga kalau misalnya kita tuh sebelahan rumahnya, kita tetanggaan. Jadi Mama ya agak shock. Ditambah tadi waktu Mama sama Papa kesini, tiba-tiba aku dapet paket dari Coki. Jadi ya, gitu deh situasinya. Sebentar Mbak, jadi Coki tahu alamat rumah Mbak Riri? Tahu. Aku juga nggak ngerti dia taunya dari mana. Cuman semenjak dia tahu rumah aku sama Mas Galvin itu di sini, aduh, udahlah. Kirimannya macam-macam, neror terus. Aku sampai ketakutan kalau di rumah sendirian. Iya Mbak, harus hati-hati ya Mbak ya. Iya. Jangan asal terima aja berarti. Riri, aku pulang. Hai sayang, Galvin. Hai Rin. Kasihkan ngobrol jadi aku lupa ambilin minuman sama cemilan. Bentar ya. Enggak apa-apa, nggak usah repot-repot Mbak. Enggak apa-apa. Ngobrol dulu sama Mas Galvin. Bentar ya sayang ya. Iya. Ya. Oh iya, aku dengar kamu udah balik ya dari Singapura. Keadaan papi gimana? Iya, keadaan papi udah membaik, alhamdulillah. Oh, syukurlah kalau gitu. Ada apa sama kamu ya? Muka kamu nggak ceria kayak biasanya? Nggak ada apa-apa. Vin, aku balik deh, pulang.
Tadinya mau nemenin Mbak Riri sebelum kamu balik, tapi ternyata kan kamu juga udah pulang, jadi aku langsung cabut aja. Ari, sebentar. Ntar, kalau ada yang mau diceritain, boleh loh, aku mau dengerin. Enggak ada. Makasih ya, Vin. Aku pulang dulu. Salam sama Mbak Riri. Iya. Isi. Hati-hati ya. Cemilannya datang. Sayang, Iya. Ariananya kemana? Iya, tadi Ariana langsung pulang sayang. Aku juga nggak tahu ada apa sama dia. Mukanya cemberut gitu dan permisi pulang. Aduh, aku jadi nggak enak deh. Jadi tadi waktu Ariana kesini, Mama ngeliat. Kamu bisa nebak dong kejadiannya kayak gimana. Aku jadi nggak enak hati sama Ariana, Mas. Iya, pantesan tadi mukanya nggak enak gitu, kayak agak marah gitu. Serius? Iya, makanya dia langsung pulang. Jangan bercanda dong. Aku serius. Aduh, aku nggak enak hati deh, Mas, sama dia. Kenapa ya? Iya, aku juga jadi nggak enak. Sayang, ikut aku jogging ya sayang yuk. Nggak bisa. Ayo dong sayang, bajunya udah aku siapin kok di dalam. Aku ambilin ya. Nggak bisa, aku udah ada janji sama Sisil. Mau nemenin dia nyari apartemen. Sebentar aja sayang, sebentar aja jogging sama aku yuk. Nggak bisa, Mas. Aku mau jalan berdua sama Sisil. Kamu jogging aja sendiri. Ya. Kenapa lagi ya Nona Rin sama Mas Saka? Hubungan mereka masih renggang gitu beberapa hari ini. Pak, pokoknya Papa harus tarik si Coki-Coki itu dari pemegang saham. Karena dia tuh masih gangguin aja si Riri menantu kita, Pak. Mama ini kenapa sih? Pagi-pagi udah kayak burung beo. Oh, ngomel. Udah, sekarang duduk dulu, kita ngopi sama-sama. Biar nggak ngomel ya. Ayo sayang, duduk. Ih, Papa kok nyamain Mama kayak burung beo? Pak, Mama kayak gini, bawel, itu gara-gara ulah Papa. Lagian Mama tuh bingungnya sama Papa, kenapa sih Papa tuh begitu mudah percaya sama si Coki-Coki itu dan begitu gampang kasih saham sama si Coki-Coki, hah? Bisa di atas angin itu orang. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya, Papa harus tarik saham dari si Coki-Coki itu. Mama nggak mau tahu. Menarik saham itu nggak gampang, Ma. Ada proses hukum dan perlu waktu yang panjang. Udah deh. Pokoknya nanti Papa akan kasih tahu Coki untuk tidak mengganggu Riri lagi, ya? Benar masalah. Bangetan banget sih itu si Coki-Coki. Udah dikasih muka, dapat saham, masih aja gangguin si Riri. Bener, gak tau untung tuh si Coki-Coki. Hah, salah Mama. Udah sabar, kenapa sih Mas? Sabar. Yuk, Sil. Yuk. Halo? Aku udah sampai ya. Oh iya. Tunggu aku sebentar ya. Ya kamu jangan lama-lama, ini kliennya udah deket. Iya, ini aku sambil turun ke bawah, kamu tunggu aku ya. Oke. Cepet ya. Oh ya Bu, Ibu nanti kabarin saya aja ke nomor yang tadi saya kasih ya Bu. Ya, makasih ya Pak. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Gimana, Sil? Cocok? Suka? Suka sih Bu, unitnya juga bagus tapi uang Sisil kurang sedikit dong. Ngomong dong. Kan bisa saya bantu. Masalah uang mah gampang. Jangan gitu dong Bu, tapi makasih ya. Gitu dong, tapi makasih ya. Bu, Sisil kebelet pipis nih.
Ya terus gimana? Tadi kan orangnya udah pergi tuh. Dia yang bawa kunci unitnya. Numpang di unitnya si Dita aja kali ya, Bu ya? Apartemen Dita. Ya udah deh. Ya udah saya juga mau pipis. Ya udah yuk, Bu. Sisil? Kok bisa masuk sini? Tadi pintu lo nggak dikunci. Jadi gue main masuk aja. Gue boleh numpang pipis dulu nggak di toilet lo? Iya, tapi... Ayo dong, boleh. Bu, bentar ya, Bu. Cepat Sil, jangan lama-lama. Sisil sama Ariana ngapain ya kesini? Kok tiba-tiba bisa pada kesini, Bu Arin? Saya lagi nemenin Sisil. Dia mau cari-cari apartemen katanya. Mau tinggal di apartemen. Harus banget di sini juga ya? Mana saya tahu. Tanya Sisil dong. Saya kan cuma nemenin aja. Oh ya gimana? Air kamu udah bener kan? Gak rusak lagi kan? Udah kok. Maaf saya angkat telepon sebentar. Bu Arin, silakan aja duduk. Oke. Halo? Iya, Saka, kamu tunggu sebentar ya, sebentar lagi. Soalnya ada tetangga aku mampir ke toilet aku, katanya toiletnya lagi mampet, ya. Biar Arena tahu kalau ternyata Saka lagi kesini buat jemput aku. Hancur-hancur deh rumah tangga kalian. Bu, Ya, yuk. Sisil udah selesai. Ibu nggak mau ke toilet dulu? Nggak jadi. Langsung ke kantor aja. Yuk. Duluan ya, Dita. Tumben pagi ini kamu mau sarapan bareng sama ibu. Anda ini kebanyakan protes. Kemarin saya nggak ada waktu makan satu meja dengan Anda protes. Dan sekarang kita satu meja, Anda protes juga. Ibu jadi penasaran sama kamu. Akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu itu aneh. Join bisnis Ariana Glowing, cari tahu masa lalunya Pak Saka, dan juga cari tahu tentang masa lalu ibu kamu sendiri. Wajar kalau saya masih nggak percaya dengan Anda. Dan saya ingin mengorek sedalam-dalamnya siapa sosok yang ada di hadapan saya. Memangnya kamu mau apa dengan masa lalu saya?
Saya ingin membuktikan kepada mendiang ayah saya kalau Anda bukan wanita baik. Dan saya akan buka kedok itu. Kamu selalu saja salah paham dan selalu negatif thinking dengan ibu kamu sendiri. Sebentar lagi, aku pasti akan melihat pertunjukan seru antara Ariana dan juga Saka. Kamu kenapa ngikutin? Mau nebeng bareng ke kantor Mas Saka? Enggak, saya... Tuh, Bos Sisil mah baik banget. Pelakor aja diajakin nebeng. Jaga omongan lo ya. Udah bagus tadi gue pinjemin toilet gue. Nggak apa-apa kalau mau nebeng, ayo. Sekalian nih mau dropin Sisil juga. Nggak usah. Saya naik taksi aja. Oke, Sisil. Mana sih Saka? Halo Dit, Saka kamu di mana sih? aku udah jalan duluan. Kamu lama banget sih. Aku nggak mau kalau klien yang nyampe duluan daripada kita. Jadi aku duluan deh. Oh, terus aku gimana? Kamu ninggalin aku? Ya kamu naik taksi aja, nanti aku Sherlock, kita ketemu di sana, oke? Bye, hati-hati Dit. Kan? Gagal lagi nih sekarang. Naik taksi aku sekarang. Ini kayak Mas Saka. Tapi kenapa Mas Saka foto sama Ibu Fabrik? Rujak time guys. Pegang. Nih, ini enak banget loh mangganya. Cepetan makan. Wah, enak banget. Gue mau. Aduh. Ini asem banget loh. Nggak apa-apa. Gue dari kemarin emang pengen banget mangga muda. Kok Dita enak banget ya makan mangga muda asem kayak gitu? Ini gue aja kaseman lo nggak. Coba lo pegangin dulu. Aduh. Jangan-jangan Dita emang ngidam mangga muda. Aduh gawat nih, Ibu Ariana harus tahu. Aku bawain makanan buat. Kamu dapat dari mana sayang foto itu? Gak penting aku dapat foto ini dari mana, Mas. Yang penting kamu sekarang jelasin ke aku kenapa kamu bisa foto sama Ibu Fabrik. Mas. Bu Febri itu ibu kandung aku.
Gimana? Bu Febri itu ibu kandung aku, sayang. Jadi selama ini kamu bohongin aku, kamu bilang kamu yatim piatu dan ternyata Ibu Febri adalah ibu kamu. Bertahun-tahun aku nikah sama kamu, aku baru tahu kalau kamu punya ibu. Aku minta maaf, ya. Aku harus ngakuin ini, sayang. Ibu kandung aku punya gangguan mental. Dan itu ngalangin aku dari semua hal yang mau aku lakuin. Dan Dita suruh aku bikin kartu keluarga baru dan bilang kalau aku ini anak yatim piatu. Dan selama itu juga Dita yang ngurusin ibu aku. Aku utang budi sama dia. Pantes saja selama ini Mas Saka baik sama Dita. Karena Dita punya peran besar ngerawat ibunya. Mas, aku nggak peduli apapun masa lalu kamu sama Dita. Kalau sama Ibu Febri jelas mungkin aku masih peduli, tapi perselingkuhan tetap aku nggak bisa terima, Mas. Gak bisa kamu jadiin buat alasan. Karena kamu sekarang adalah suami aku, Mas. Semuanya salahku kok, sayang. Aku yang udah ngebohong. Aku yang gak ceritain semua kebohongan aku sama kamu. Padahal masalah lain belum beres. Aku yang bikin semua masalah ini makin besar. Aku yang salah. Ya udah, terus? Tapi iya, Pak. Saya di kantor istri saya, tapi saya sebentar lagi bisa ke sana kok. Baik, saya nggak lupa, Pak. Baik, makasih. Siapa, Mas? Klien aku konfirmasi mau meeting hari ini. Aku harus ke sana sekarang. Kenapa sih? Di saat kayak gini semuanya malah kebongkar. Enggak, aku nggak mau rencana balas dendam aku kacau. Karena satu persatu masalah aku diketahuin sama Ariana. Mas, tapi kamu belum jelasin ke aku, Mas. Kamu utang penjelasan sama aku. Oke, aku jelasin sama kamu. Aku utang penjelasan sama kamu. Aku pasti jelasin, tapi aku harus meeting dulu ini demi papi kamu juga. Oke? Kamu makan. Bu Arin kemana sih, Bu? Itu berita penting banget, angkat dong teleponnya. Susah banget sih diteleponin. Pasti Dita lagi hamil nih anaknya Pak Saka. Pasti dia hamil karena waktu dia hilang sama Pak Saka waktu itu tuh. Bu, angkat dong, Bu. Ada apa nih, Pak? Bapak datang ke ruangan saya. Kamu nggak usah pasang wajah nggak berdosa begitu ya. Sebentar, Pak. Saya nggak ngerti nih, Pak. Bapak kenapa datang ke sini marah-marah ke saya? Kamu nggak usah lagi gangguin diri. Apa belum cukup? Kamu gangguin dia. Masalah donat disemensi waktu. Belum cukup? Oh, masalah itu. Sebentar, saya belum selesai bicara. Sekarang kamu kirim paket aneh-aneh ke menantu saya. Ngapain coba? Ingat, Coki. Tugas kamu itu hanya mengawasi Bu Wiryo. Bukan gangguin Riri. Kerjaan belum becus, malah kerjaan yang lain kamu ini. Awas ya. Kalau kamu berani gangguin Riri, saya akan cabut saham kamu. Ngerti kamu? Gue harus pakai cara halus mulai sekarang. Karena bagaimanapun juga, gue tidak akan tenang melihat Riri hidup bahagia.
Balikin yang punya gue. Jelasin sama gue. Ini maksudnya apa? Jelasin. Iya, iya itu tes pack. Tapi balikin punya gue. Gue udah yakin banget dari kemarin lo tuh lagi hamil kan? Iya kan? Gila ya, Dit. Lo bener-bener jadi pelakor tau gak? Lo udah ngerusak rumah tangga orang. Sil, gue bisa jelasin ya. Sekarang balikin dulu punya gue. Busuk lo, Dit. Maaf Pak Saka, saya datang ke sini bukan untuk meeting dengan Pak Saka. Tapi saya datang kemari untuk membatalkan pertemuan kita. Karena saya sudah menemukan perusahaan yang jauh lebih baik daripada perusahaan Kusuma Group. Maaf, alasannya apa ya? Pak, Bapak tidak bisa seenaknya sendiri. Bapak tidak bisa membatalkan kontrak sepihak. Kemarin kita kan sudah bicarakan semuanya di meeting. Dan Bapak sangat menyukai presentasinya Pak Saka. Kontrak pun saya belum tanda tangan Ibu. Jadi saya masih bisa untuk mundur. Justru itu Pak. Pertemuan kita hari ini untuk membicarakan tentang tanda tangan kontrak. Jadi Bapak jangan seenaknya sendiri dong Pak. Terserah Bu. Yang pasti saya tidak mau tanda tangan dan kontrak kita batal. Keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar tidak menghargai kita, Pak Saka. Kita sudah disuruh menunggu, dan sekarang dia datang, dia membatalkan kontrak dengan kita. Saya yakin, pasti ada seseorang di balik semua itu. Jangan-jangan ada yang sabotase proyek kita ya, Bu? Tapi siapa, Pak? Mengingat musuh bisnis kita itu terlalu banyak. Saya mohon maaf kalau lancang ya, Bu. Tapi saya melihat hubungan Ibu dan Pak Dante itu kurang bagus. Dan saya juga kurang suka ngeliat etika bisnisnya Pak Dante, Bu. Mungkin nggak Pak Dante yang ngelakuin ini semua sama kita. Mana anaknya? Nggak ada sih. Katanya tadi minta dokumen. Sisil. Gampang banget sih lo dikerjain. Pak Saka? Iya, Bu. Pak Saka kenapa? Pak Saka baik-baik saja kan? Baik, Bu.
lagi agak kecapean aja Bu beberapa hari ini. Sebaiknya Bapak ambil cuti 1-2 hari sampai keadaan Bapak membaik. Baik Bu. Kalau gitu saya pamit permisi Bu. Ya, silakan. Orang yang memang ingin melihat aku hancur adalah Dante. Jadi mungkin benar ucapan Saka. Kalau Dante ada di balik mundurnya klien ini. Bu Arin, gawat Bu, gawat. Kenapa sih kamu, kenapa sih? Ya udah santai aja dulu, tenang. Kenapa? Ada bencana besar, Bu. Bencana besar apa maksudnya, Sil? Yang jelas dong, kalau ngomong tuh yang jelas. Dita dihamilin Pak Saka. Sisil, kamu bilang Dita hamil. Sil, saya udah pernah bilang sama kamu, sebelum kasih informasi apapun ke saya, tolong kamu usut dulu secara tuntas. Kamu cari dulu yang sebenar-benarnya, jangan sampai saya salah paham atas sesuatu yang salah. Kali ini Sisil nggak bohong, Bu. Kali ini Sisil nggak salah-salah nih. Sisil punya bukti. Ini tes pack yang Sisil ambil dari meja Dita, Bu. Oke. Bisa jadi itu bukan tes packnya Dita. Bisa jadi itu punya orang lain, punya temennya. Mungkin aja itu punya orang yang gak tahu siapa. Banyak skenario di kepala saya, Sil. Gak mungkin, Bu. Itu gak mungkin kalau gak punya Dita. Jelas-jelas ada di mejanya Dita, Bu. Apalagi saya sering banget mergokin Dita. Ciri-cirinya itu kayak lagi hamil muda. Dia ngidam makan mangga muda yang asem banget. Tapi dia fine-fine aja pas lagi makan. Terus dia mual-mual. Terus dia menunjukkan kalau dia tuh lagi hamil muda, Bu. Itu ciri-cirinya ciri-ciri orang lagi hamil muda. Atau enggak Ibu pernah nanya nggak ke Pak Saka? Waktu dia hilang, waktu pas camping itu, mereka berdua ngapain aja? Bu Widya, ini berkas yang saya ambil di mobil Bu. Seperti dugaan saya sebelumnya, Bu. Meeting dengan klien tadi itu pernah dilakukan oleh Pak Dante. Ya, mungkin Pak Dante melakukan suatu hal atau bilang sesuatu yang mungkin membuat klien ini mau mundur, Bu. Ya, seperti yang Bu Wiryo tahu, Pak Dante juga pernah memutuskan kontrak sepihak dengan perusahaan Galvin Wijaya Group. Jadi, bukan tidak mungkin kalau Pak Dante melakukan hal tersebut lagi. Anda benar, Pak Saka. Pasti itu dia yang sudah melakukan semua ini dengan sesuka hati. Ya, kita lihat akan seperti apa nanti Bu Wiryo dan juga Pak Dante. Bu Dita? Ya? Ini Ibu Hilda yang sedang hamil. Oh, iya, baik. Makasih ya. Iya, Bu, makasih. Ayo Hilda.
saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu tes kehamilan kamu pakai ini ya. Tapi ini buat apa, Bu? Udah, kamu tes dulu aja ya. Saya lagi update data karyawan soalnya. Jadi saya akan serahkan data ini ke HRD untuk karyawan yang lagi hamil. Baik, Bu. Ya. Kasih. Kadang ide brilian justru datang dari musuh kita sendiri. Sisil. Dasar cewek so tau. Jadi nggak sabar nih, pengen lihat reaksinya Ariana saat terima tes pack itu. Bu, Ya. ini Bu, mana? Aku udah beli 3. Oke, udah 3 ya. Makasih ya, Sil. Yaudah, saya langsung berangkat ya, Sil. Mau kemana lagi? Mau ke kantor Pasaka. Ada yang harus diklarifikasi. Kemarin yang ngomong sama gue katanya harus profesional. Terbukti kan sekarang? Siapa yang nggak profesional? Lebih mentingin masalah sendiri daripada pekerjaan. Ibu mau duduk dulu? Nggak usah. Dit, Iya? kenapa kamu senyum-senyum? Nggak apa-apa. Cuman keinget kejadian lucu di jalan aja tadi. Anyway, gimana tadi meeting sama Bu Wiryo? Udah selesai? Ada yang perlu aku kerjain? Gini, Dit. Aku butuh kamu ngecek semua dokumen tentang Dante. Dan dokumen apa aja yang udah ditandatanganin sama dia. Udah saatnya, Dit. Kita harus masuk ke tahap selanjutnya. Kamu ngerti kan? Oke, aku ngerti kok. Makasih ya. Halo Tante, temenin saya yuk. Dante, ayo pulang. No. Saya bilang ayo pulang. Dia siapa sih? Sok kenal banget. Saya juga nggak kenal. Oh, jadi kamu mau jadi maling kundang? Nggak peduli sama ibu kamu sendiri? Oh, jadi dia ibu lo. Manja banget jadi cowok. Segitu aja disuruh balik lagi. Tunggu. Kamu tuh mau jadi apa? Hura-hura nggak jelas. Lebih baik kamu tuh fokus pekerjaan. Tahu nggak, gara-gara ulah kamu, kita kehilangan klien yang sangat besar. Untuk apa saya bekerja keras? Kalau ada seseorang bukan keluarga saya yang udah mengambil seluruh harta kekayaan ayah saya.
Sumpah, kenapa sih ketemu Galvin di sini? Males banget gue liat mukanya. Kenapa bisa ada Coki di sini? Pasti dia ngikutin gua nih. Nggak tahu diri banget. Ini laporan laba ruginya bener, Dit. Iya, Tapi kok... Sayang? Kok tumben kamu malam-malam kesini? Kalau aku udah pulang gimana? Buktinya kamu masih di sini kan? Kebetulan juga ada kamu, Dita. Iya? Saya mau kamu lakuin sesuatu buat saya. Apalagi yang mau Ariana lakuin? Kok perasaan aku nggak enak gini ya? Harusnya kan dia... Ada apa ya, Bu? Itu buat apa, sayang? Tes. Ayo. Ayo, Dita. Kamu tes sekarang. Saya tungguin, saya temenin. Maaf ya, Bu. Ini maksudnya apa ya? Enggak. Saya nggak mau. Ini kantor ya, Bu. Tolong Ibu profesional. Ini udah malam, Dita. Ini udah di luar jam kerja. Saya minta kamu tes sekarang juga. Ayo. Wih, mana nih? Kok berhenti? Halo Pak. Halo. Hey, ada orang nggak? Saya kejebak nih di lift. Halo? Pak, ini Galvin Pak. Saya kejebak di sini di lift. Hei, jangan bermain kalian ya. Kalian nggak tahu siapa gue ini pemilik saham di perusahaan ini. Buka pintunya. Coki. Lu mau ngapain? Lu mau minta tolong apa ngajak ribut? Ya terserah gue lah. Mulut-mulut gue, kenapa lu sewa? Emang lu lembek kayak cewek? Apaan lu? Woi, bukain liftnya. Kalian punya kuping gak? Udah tenang aja. Gue telepon supir gua, kita bebas dari sini. Bisa nggak ada sinyal sih? Rese. Ngapain lu dari HP gue, ha? Lu baru tahu ya kalau HP gue lebih bagus dari HP lu, ha? Lo tuh bener-bener ya nyari ribut aja. Gue nggak peduli handphone lo bagus, mau mahal atau enggak, nggak peduli gue. Gue cuma mau nanya, handphone lo ada sinyal apa enggak? Kalau handphone lo ada sinyal, gue mau pinjem. Telepon supir gue, biar dia kesini nolongin kita. Dia bakal panggil tuh teknisi. Ngerti nggak lo? Ya, udah sih. Nomor HP supir lo. Biar gue telepon. Enak gue lama-lama di sini sama lo, sumpah. Nih. Halo Pak. Halo Pak. Ya ini Galvin. Pak gini, saya kejebak di lift nih. Bisa nggak Bapak kesini panggil teknisi, biar saya bisa bebas dari lift ini? Iya, sekarang ya, saya tunggu. Itu punya sopan santun gak sih? Main-main ambil HP gue aja. Coba kalian tolong keluar dulu sebentar. Keluar dulu semuanya. Nih.
Saya minta tolong banget, Dita. Tes. Ayo, cepet. Kenapa malah jadi gini sih? Aduh, bisa gagal dong rencana aku. Dita. Dita, kamu ngapain sih lama banget, Dita? Iya, sebentar. Ayo dong, ini udah lama banget loh. Ayo dong, Dita, ayo. Kamu ngapain sih lama banget di dalam? Gimana kalau hasilnya positif semua? Dan Dita beneran hamil anaknya Mas Saka. Kok aku jadi panik gini ya? Tenang, Arin. Tenang. Tenang. Ayo, Dita. Dita. Ih, rese banget sih Ariana. Aku harus gimana coba? Gimana? Mereka berdua lagi ngapain sih? Kok lama banget? Nggak mungkin kan kalau aku samperin ke sana. Mereka ngapain coba? Aku samperin aja. Oke, Dita. Kita sudah siap mendengarkan kalau kamu sudah siap menjelaskan. Ini ada apa sebenarnya? Kasih waktu buat Dita menjelaskan. Tolong Dita, ayo jelasin dulu. Ini maksudnya gimana? Gue mau nanya sama lo. Lo sama Riri tuh ada hubungan apa sih? Lo sekarang udah bebas. Udah dapat saham, kerja di perusahaan ini. Lo masih aja gangguin Riri. Hah? Emang istri lu belum cerita sama lo, Vin? Vin, gue kasih tau sama lo ya. Gue sama Riri itu punya kenangan masa lalu yang erat. Ya sama kayak lu lah, sama Ariana dulu.
Lo jangan bawa-bawa ya kelicikan lo sama hubungan gue dengan Ariana. Nggak sepadan. Sekarang gue tanya sama lo ya. Lo bersama Riri. Itu lo gak cinta kan sama dia? Lo sama Riri itu cuma menjalani kewajiban lo kan? Atau Riri itu cuma pelampiasan lo doang, Vin? Karena lo tuh belum bisa kan lupain Ariana. Udah deh, lo ngaku aja, Vin. Bang. Apalagi gue, males banget. Sama gue juga, gue enek sama lo di sini. Udah nyala nih. Saka aku nggak sengaja ngelakuin ini semua. Ini bukan salah aku, Saka. Sisil sendiri yang ambil test pack itu, dia asumsi sendiri, bukan aku. Terus? Ya terus kamu dapat hasil tes positif dari mana? Jelas-jelas kata Sisil dia nemuin itu di meja kamu. Dan itu udah jelas banget, kamu mancing Sisil untuk berpikir kamu hamil. Sisil yang udah ambil tes pack itu sendiri dan itu bukan punya aku. Aku nggak tahu apa-apa, Saka. Dia bikin kesimpulan sendiri, bikin asumsi sendiri. Aku juga nggak nyangka kalau beritanya akan seheboh ini. Lagian Sisil tuh kenapa sih? Kayaknya obses banget pengen bikin berita kalau aku nih hamil. Stop. Gita, kamu nggak usah playing victim ya. Saya tahu banget kamu jelas-jelas mancing supaya Sisil berpikir kalau kamu itu hamil. Mulai dari kamu ngomongin bayi sama Mas Saka, kedua kamu sok-sok mual-mual, ketiga kamu ngidam, makan mangga, terus kamu makan rujak, terus tes pack yang dia temuin. Semua orang juga kalau nemuin itu pasti bakal mikir kamu hamil, Dita. Kamu yang mancing-mancing Sisil, terus sekarang kamu seakan-akan kayak habis tertuduh fitnah gitu ya. Saka, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak tahu apa-apa, Saka. Kalau soal makan rujak dan mangga muda, iya aku makan. Tapi semua orang yang nggak hamil bisa makan itu. Lagian bisa sendiri kok yang kasih mangga mudanya. Dan kalau dia menuduh aku hamil, harusnya dia nuduh semuanya. Semua karyawan yang makan rujak itu juga. Aku makan rujaknya nggak sendiri, bareng sama karyawan lain kok. Aku sebenarnya masih nggak paham sih kalian ini ngeributin apa, tapi please jangan berantem, ya? Bapak, nggak apa-apa, Pak. Saya nggak apa-apa. Kamu teknisinya ya? Iya Pak, saya teknisinya Pak. Ini lift dilakukan pengecekan berkala nggak sih? Hah? Ini bahaya banget loh. Saya terjebak di sini. Untung aja saya bisa minta bantuan. Kalau enggak gimana? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Tadi itu sempat ada gangguan teknis. Jadi liftnya berhenti Pak. Kalian dengar ya? Gue di sini juga korban ya. Bisa-bisanya kalian ngabain gue pemilik saham perusahaan ini. Lo mau gue pecat, ha? Untung aja gue gak kenapa-napa. Kalau sampai tadi gue terluka ya, habis lo. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf. Pasti lo Cok, ikut-ikutan marah aja lo. Dari tadi tuh nggak ngomel mulu. Serang gue lah. Bapak mau saya antar? Nggak usah. Saya masih kuat untuk pulang sendiri. Terus lo ngapain sini? Cabut sana. Siap Pak. Terus lo ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Antarin saya. Baik Pak. Hehehe, Pedro, itu emangnya Mas Saka sama Nonaren tuh nggak ngasih kabar kamu apa mau pulang jam berapa? Udah malam banget ini loh. Tuh masih kerja kali Nyong. Udah deh nggak usah panik gitu. Atau malah mungkin lagi ngedate. Kamu tuh ya,
Majikannya belum pulang sampai jam segini enak-enakan santai-santaian kayak gitu. Itu malah angkat kaki main games-games kayak gitu gimana sih? Aduh, Nyong apaan sih Nyong malah marah-marah? Yuk iri, nggak ada yang ngajak ngedet. Ya udah, ayo kita ngedet deh, ayo. Belum pada pulang nih. Ngedet. Orang kamu full saja masih numpang itu loh. Kamu itu nggak perhatian banget itu sama majikan kamu. Orang tahu Mas Aka sama Nonarin itu lagi renggang malah ngedet di mana? Iya, ini lagi dipikirin. Ayo tahu, mereka tuh lagi rengginang kan. Lagi renggang. Dia mereka tuh lagi renggang. Ya terus gimana dong? Hai sayang, udah pulang ternyata. Hei sayang. Capek ya? Ya lumayan sih, capek. Pulang kantor, muka capek, kenceng kayak gitu. Aku tahu. Aku ambilin ya teh hangatnya. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Oh ya. Maafin aku, Ri. Aku nggak lebih baik dari tuduhan Coki yang masih menganggap kamu hanyalah sebagai kewajiban aku. Mas? Iya, kenapa sayang? Kok bengong sih ngelamun gitu? Iya, kayaknya aku kecapean deh. Soal tadi aku kejebak dalam lift. Beneran kamu kejebak lift? Serius aja, jangan bercanda dong. Iya serius, tapi kamu tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Ya udah. Aku baik-baik aja. Karena tadi liftnya mati cuma sebentar aja sayang. Beneran ya, nggak kenapa-kenapa ya? Aku baik-baik aja, aku sehat kok. Ya udah, kalau kenapa-kenapa kan aku jadi kepikiran kamu kayak gimana. Khawatir tahu. Oh ya sayang, aku mau nanya sama kamu. Apa? Semenjak Mama omelin Ariana itu, kamu masih ketemu Ariana nggak? Kenapa jadi tiba-tiba nanyain Ariana sih? Enggak sayang, kamu jangan mikir aneh-aneh dulu. Tadi aku di luar lihat Bi Iyas sama Pedro. Lagi nungguin Ariana mungkin. Makanya aku kepikiran untuk nanya sama kamu. Semenjak Mama omelin Ariana itu, kamu ketemu lagi nggak sama Ariana? Oh, ya kayaknya dia lagi sibuk deh mas. Berangkat pagi, pulang malam terus kayak gitu tiap hari. Jadi aku nggak ada waktu buat ngobrol sama dia. Ya aku nggak ngerti sih dia kenapa. Aku lagi mikir ya, mungkin nggak ya kalau Ariana itu lagi ada masalah. Soalnya pulangnya malam-malam terus loh. Bisa jadi ada waktu aku tuh ngobrol sama dia, terus mukanya agak-agak gimana ya? Kayak galau, gelisah, kayak ada beban pikiran gitu. Cuman dia nggak cerita jelasnya kayak gimana ke Riri. Sebenarnya kamu sama Saka kenapa lagi, Rin? Sayang, ini kan udah malam, kamu pulangnya sama aku aja ya. Enggak, aku pulang sendirian. Sayang, jangan gitu dong. Sayang, aku khawatir. Aku masih butuh waktu buat sendiri, Mas. Sayang, ini udah malam. Aku khawatir kamu kenapa-napa ya. Nanti Pedro aku suruh ambil mobil kamu ke sini. Kamu lihat nggak kelakuannya Dita, Mas? Dia masih terus bisa-bisanya berulah terus, Mas. Kalau kamu nggak berusaha buat tegas sama dia, ya kayak gini terus, Mas, jadinya. Dia terus ada ruang untuk bikin kita salah paham. Dan ujung-ujungnya apa? Kita berantem lagi. Dengan masalah yang sama. Aku capek, Mas. Aku pulang sendiri aja.
Morning, sayang. Morning. Mau olahraga ya? Iya, aku mau jogging keliling komplek. Ikut yuk, biar sehat. Nggak deh mas, aku di rumah aja. Aku hari ini mager banget, males keluar. Cuacanya kayak pas banget gitu kalau aku di rumah. Kamu tahu nggak sih, dokter kandungan itu bilang kalau kamu tuh harus sering-sering jogging ringan, biar nanti proses lahirannya lancar. Iya, tapi kita mulainya besok aja mas, ya. Hari ini Riri di rumah, besok deh, janji. Kemarin kamu bilangnya gitu, hari ini gitu lagi. Iya, janji besok. Bener ya? Iya, janji. Janji ya? Iya. Kalau kamu nggak mau besok aku paksa deh. Iya, janji. Jalan ya? Ya, dah. Sarapan dulu deh. Hai Rin, Vin, mau jogging juga? iya mau stretching dulu. Duluan aja. Ya, nggak apa-apa, kamu duluan aja. Mau Bareng? barengan? Iya udah bareng. Iya udah ya. Iya. Bi, Iya. Ariana kemana, Bi? Oh, Nona Arin baru aja jogging. Jogging. Iya. Kemarin saya ajakin jogging nggak mau, sekarang jogging sendiri. Oh enggak gitu. Tadi dia mau bangunin Mas Saka, tapi katanya kecapean, jadi kasihan katanya. Bibi ke dapur dulu ya. Vin, Ya, jangan kasih kendor. iya. Kamu kuat juga larinya ya. Udah mau 5 kilo loh. Kita istirahat dulu. Istirahat dulu, mumpung ada kursi. Lumayan nih. Lumayan banget. Kamu minum nggak? Aku beliin ya sebentar. Boleh. Mungkin di situ ada yang jual. Bentar. Oke, I'm coming. Thank you. Thank you. Ini aku bukain. Tuh. Makasih, Vin. Enak banget ya, lega. Haus banget tadi, Ustaz. Oh ya, Rin. Aku mau nanya, kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Masa sih? Enggak. Aku rasa kamu pembohong yang buruk, tau nggak? Ya, setiap orang kan pasti punya masalah, Vin. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang gak punya masalah kayaknya. Cuman ya gimana kita menyikapinya aja. Dan aku yakin semuanya pasti bakal baik-baik aja. So, kamu gak perlu cemasin aku gak apa-apa. Bener banget. Ini baru Arin yang aku kenal selalu optimis menghadapi semua masalah dia. Dan kalau misalnya kamu nih masih punya masalah dan kayaknya kamu harus luapin deh. Soalnya nggak enak juga kan nyimpen beban di pikiran gitu. Kamu bisa loh coba trik dari aku. Apa? Kamu teriak aja. Iya, kamu teriak sekenceng-kencengnya biar beban pikiran kamu tuh lepas gitu. Plong. Di sini? Di sini. Lihat ya. Ariana! Balapan sama suara motor. Coba deh. Please, coba. Nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat. Tuh. Ada, pada lari. Cuek aja. Coba deh. 1, 2. Bisa ya? Enakan nggak? Lumayan kan?
Wah, lumayan juga nih. Kenapa, Vin? Mama. Lo ngapain di sini? Lo bukannya kerja malah keluyuran. Bukannya lo seneng ya kalau gue nggak masuk kantor? Maksud kamu ini apa sih? Deket ini, Ken? Kata orang, semakin kita dekat dengan musuh kita, semakin mudah kita menghancurkannya dari dalam. Saya tahu, Anda kesini mau kasih informasikan ke saya. Iya. Wijaya ngebahas bayi itu bayi yang dicari sama Bu Wiryo. Berarti lo mau balas dendam dengan nyakitin gue gitu? Oh, no. Cukup selalu dengan dekat lo. Itu akan bikin hidup lo gak nyaman seumur hidup. Kalau Anda mau bekerja sama dengan saya akan pastikan mereka semua akan kembali lagi bekerja sama dengan Anda. Udahlah Dante, mendingan sekarang kita menjalankan bisnis dengan cara kita masing-masing aja. Kamu mau sampai kapan berburuk sangka sama aku? Gimana aku bisa gak berburuk sangka sama kamu, Mas? Kamu bohongin aku terus, Mas.